Pada video kali ini kita akan membahas kemanakah dana yang kita investasikan di ASEAN Paradise ini larinya kemana dan digunakan untuk apa, siapa yang mengawasi, dan perusahaan seperti apa yang mengelola, dan perusahaan apa yang mengawasinya. Saya ulang lagi bahwa Anda lihat papan tulis, tergantung dari paket yang Anda masuk, paket 1000, 3000, atau 6000. Singkatnya, kalau paket 1000 itu 50% dananya menjadi trust unit. Kalau paket 6000 yang paling besar, itu 60% menjadi trust unit. Nah, berarti sisanya adalah 40-50%. Ini menjadi voucher point untuk forex, untuk ditukarkan barang-barang. Ini kita tidak akan bahas pada video kali ini. Kita saat ini hanya membahas 50 dan 60%-nya ini digunakan untuk apa. Ini menjadi AUD Fund. AUD Fund itu apa? ASEAN Union Development Fund. Nah, ASEAN Union Development Fund ini siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan adalah City Trust. City Trust ini perusahaan apa? Nanti kita akan bahas. Nah, City Trust ini mengeluarkan, menggaransi, dan dia memberikan kepada kita sebuah sertifikat. Jadi sertifikat Private Trust Unit. Maksudnya apa? Kenapa digaransi seperti ini? Jadi Private Trust Unit ini menjamin aliran dana yang dari ASEAN Paradise, saya katakan sini ASEAN Paradise, dia masuk ke AUD Fund ini menjadi AUD Fund, diterima oleh City Trust. Jadi dana kita ini akan dikelola oleh City Trust. City Trust ini yang mengelola. Jadi ini pengelola dana kita. Pengelola dana kita. Dikelola untuk apa? Karena dia jenisnya private trust unit, berarti menuju kepada satu objek. Dikelola, digunakan hanya untuk proyek yang di Laos dan Vietnam. Saat ini kita akan mengerjakan proyeknya di Laos terlebih dahulu. Kalau sudah selesai baru ke Vietnam. Tapi hanya digunakan untuk ini saja. Jadi City Trust ini menggaransi, memastikan, mengelola. Jadi dia yang dia memasukkan uang kita, dananya kemana itu dia memastikan ini digunakan secara benar. Bukan masuk ke tangannya bos atau tangannya perusahaan lalu dananya digunakan untuk kepentingan usaha yang lain-lain atau hilang bahkan. Tapi dana ini dipegang oleh City Trust, berarti bukan dipegang oleh dari bosnya ASEAN Paradise, tapi City Trust yang pegang. Nah, karena City Trust ini mengelola, ini satu proteksi yang sangat bagus. Di sini kita mendapatkan namanya double proteksi. Double proteksi. Nah, double proteksi maksudnya gini. Jadi yang pertama, setelah dana dipegang oleh City Trust dikelola, harus ada yang mengawasi. Yang mengawasi ini adalah KPMG. Ini pengawas yang kedua, ini yang pertama tadi. Jadi proteksinya begini, Anda mendapatkan sertifikat private trust unit yang menjamin bahwa dana ini digunakan secara benar. Intinya begitu. Lalu di luar City Trust ini ada perusahaan besar, yaitu akuntan publik auditor kenamaan kelas dunia, nomor 4 terbesar di dunia, namanya KPMG. Nanti kita akan bahas, kita akan investigasi satu persatu. KPMG ini dia mengaudit, dia memeriksa apakah benar dana yang diterima oleh City Trust ini digunakan untuk proyek yang di Laos, di Vietnam, atau digunakan untuk yang lain. Oke, kita sekarang melakukan investigasi. Pertama Anda buka website ASEANUnion.com. Kemudian Anda klik strategic partner, nanti akan keluar seperti ini. Di sini dibahas City Trust and Administrator Limited. Di sini dikatakan bahwa City Trust and Administrator Limited ini adalah perusahaan yang mendapatkan izin resmi ke-8, nomor 8. Urutan ke-8. Dari Labuan Trust Company. Izinnya nomor berapa?
nomor 8 juga. Di bawah hukum yang mana? Harus ada undang-undangnya, The Labuan Trust Companies tahun 90. Dan dia, City Trust ini satu perusahaan yang istimewa karena dia mendapatkan lisensi menjadi labuan administrator. Di bawah hukum The Labuan Offshore Securities Industry tahun 98. Di sini Anda bisa cek, berarti nomornya harus nomor 001 juga, kodenya di belakangnya A. Ini administrator. Maksudnya apa administrator? Kalau Anda membuka satu broker forex, Anda membuka sekuritas, atau Anda membuka bank offshore di daerah Labuan, di Malaysia, Anda harus izin salah satunya kepada City Trust ini. Jadi harus izin kepada administrator. Untuk BOD dan segala macam Anda bisa baca sendiri di sini. Kalau Anda kesulitan, gunakan Google Translate. Kita akan cek di website resminya City Trust apakah benar ada. Ya, ternyata ada. Webnya www.citytrust.com. Anda klik About Us, di sini Anda bisa cek semuanya. Nah, yang terpenting nanti kita akan sorot pada mailing address-nya ini, alamat kantornya. Wisma Lasenda, Jalan Kemajuan, Lot 2A, level 4 di Labuan. Nah, jangan sekedar percaya ini aja, kita cek cara ngeceknya, benar nggak website ini sudah lama, ataukah baru-baru dibuat, ataukah hanya sekedar website blog bikinan pribadi seseorang saja yang tidak jelas gitu. Nah, sekarang kita cek di whois.com. Kemudian nanti di whois.com ini ada isian, Anda masukkan citytrust.com, lalu klik whois lookup, jreng gitu, nanti terbuka semua data-datanya. Biasanya orang IT aja yang tahu, yang web developer yang tahu hal ini. Dan sini ditunjukkan bahwa citytrust.com. Nah, di sini yang penting Anda perhatikan ini. Creation date, kapan website ini ada dan dibuat. Ternyata dia dari tanggal 30 Maret tahun 2007, berarti sudah lama sekali, dari 7 tahun yang lalu. Berarti kita bisa lihat bahwa City Trust ini satu perusahaan yang sudah lama, bukan perusahaan kemarin sore gitu. Kemudian ada yang tanya, expired date-nya kok tanggal 30 Maret 2014, karena dia menggunakan auto perpanjangan. Jadi nanti kira-kira 2 minggu sebelum tanggal ini berakhir, dia akan otomatis memperpanjang sendiri. Dan yang terpenting di registrarnya ini, harus kita cek, apakah benar City Trust ini punya perorangan atau punya company tersebut. Anda cek di sini. Alamatnya benar nggak? Di sini Anda baca. Oke, kita bandingkan dengan yang ada di sini. Confirm, benar. Kemudian administratornya siapa? Ini juga penting, harus sama dengan yang di atas registrar name-nya. Registrar name ini yang mendaftarkan di atas nama perusahaan, lalu adminnya juga harus perusahaan itu juga dong. Nah, ini Anda bisa lihat sama. Nah, kalau yang di bawah ini untuk teknisi IT-nya. Jadi ini adalah satu perusahaan IT yang merawat, memaintain dari web ini. Oke, yang ketiga, yang terpenting, jangan percaya segitu saja, buka website resmi dari pemerintah. Nah, bedanya website perorangan dengan website resmi dari pemerintah di mana? Gampang sekali, kalau website perorangan bisa .com, .net, .biz, .org, atau yang macam-macam. Tapi kalau website dari pemerintah selalu punya ciri khas, yaitu belakangnya ada .gov atau government. Jadi ini milik pemerintah. Pemerintah mana? Negara mana? Dia ada lagi .my, berarti pemerintah Malaysia. Jadi ini website resmi milik pemerintah Malaysia. Jadi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kita buka di lfsa.gov.my. LFSA ini apa? Labuan Financial Service Authority. Jadi ini official website punya pemerintah. Kita cek, nanti Anda bisa cek. Klik Trust Company, terus kemudian ada listnya. Nanti ada City Trust, dia ada di sini. Kita cek ulang, apakah benar alamatnya. Oke, benar. Sesuai yang ada di sini juga sama. Kemudian yang di sini juga sama. Jadi ini confirm bahwa ini benar-benar website resmi dan perusahaan yang resmi dan perusahaan yang sudah lama dan sudah profesional akan dia menjadi administrator dari Labuan. Nah, sekarang kita akan cek
Trust company itu apa? Jangan sekedar buka di blog orang lagi, buka di Wikipedia. Nah, di sini Wikipedia ORG. Kalau kesulitan lagi bahasa Inggris, ada Google Translate. Tinggal copy paste ke Google Translate di sini dijelaskan panjang lebar. Bisa silakan Anda baca sendiri. Nah, secara umumnya gimana Pak? Gampang. Jadi gini, trust company itu adalah satu perusahaan yang sekelasnya commercial bank. Dia berfungsi sebagai apa? Jadi begini, kalau kita menginvestasikan satu dana, kita percaya, trust ya, mempercayakan pada City Trust. Dana ini dikelola untuk apa? Nah, pertanyaannya gitu. Jadi setelah City Trust menerima ini, dia tanya, dananya dikelola untuk apa? Dananya dikelola untuk proyek yang ada di Laos. Nah, seperti itu. Nah, City Trust ini yang mengelola, diberikan hak, dia juga adalah pengelola, dan dia menggaransi bahwa dana ini tidak akan diselewengkan, digunakan kepada objek yang tepat. Itu trust company secara gampangnya seperti itu, secara lengkapnya tinggal baca sendiri. Oke, kita lanjut. Ada satu website lagi yang sangat penting, yaitu altc.org.my. Kenapa bukan government? Karena dia ORG, organisasi. Dan belakangnya ada MY. MY ini berarti perusahaan yang punya badan hukum. Jadi di sini website Asosiasi Labuan Trust Companies. Jadi kumpulan dari trust companies yang ada di Labuan, Malaysia. Ini kita harus cek, apakah benar City Trust ada di sini. Kalau tidak ada, berarti dia tipu. Kalau dia ada, berarti dia benar. Kita cek, ternyata ada. Ini masih altc.org.my. Anda bisa lihat membernya. Nah, di sini ada trust company. Anda cek di sini, ternyata ada. Oke, jadi sudah confirm seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. City Trust ini juga ada di satu website yang bagus juga, labuanibfc.com. Labuan IBFC ini apa? International Business and Financial Center Malaysia. Kenapa International Business? Karena Labuan ini adalah satu daerah offshore. Offshore itu dia memiliki izin khusus untuk melayani klien-kliennya dari seluruh negara internasional. Bahkan pemerintah Malaysia pun tidak berhak untuk cawe-cawe, tidak berhak untuk campur tangan di dalamnya. Mereka punya otonomi khusus yang diakui secara internasional. Nanti kita akan melihat ada perusahaan lain yang terdaftar di sini juga. Kita akan bandingkan untuk pembanding saja. Di sini kita lihat lagi City Trust ternyata ada di sini nongol. Alamatnya sama juga. Berarti confirm. Berarti kita tidak usah meragukan City Trust lagi. Sekarang kita cek perusahaan lain, yaitu KPMG yang tadi saya ceritakan bahwa KPMG ini adalah satu perusahaan auditor kelas dunia yang terbesar nomor 4 sedunia. Jadi ini kelas internasional. Ini yang memonitor, mengaudit dari City Trust. Dan jalannya dana kita apakah benar digunakan di tempat yang benar. Sekali lagi buka di Wikipedia. Jangan buka di website blognya orang yang tidak dipercaya. Buka di Wikipedia, Anda bisa lihat di sini bahwa KPMG adalah firma terbesar keempat untuk golongan akuntan publik dan auditor. Nah, kenapa harus diaudit kinerja dari City Trust dan ASEAN Union ini? Karena syarat dari IPO, perusahaan akan go public atau IPO, minimal 2 tahun, dia harus diaudit oleh perusahaan kelas internasional yang memiliki sertifikasi khusus. Contohnya KPMG, mungkin di Indonesia kita lebih kenal Ernst & Young yang mengaudit Indosat, Telkom, dan yang lain-lain. Nanti kita bisa lihat. Nah, KPMG ini terdaftarnya di mana? Kita buka lagi di LFSA government.my. Ternyata terdaftar di sini juga. Nah, KPMG ini kenapa terdaftar di sini? Sedangkan dia negara asalnya kita lihat dari Belanda. Karena begini, kalau dia terdaftarnya di Belanda, berarti pemerintah Belanda punya hak, punya otoritas, punya kuasa secara hukum untuk memaksa KPMG yang ada di Belanda itu untuk membuka file-file dari klien-kliennya. Tapi kalau KPMG ini dia punya izin di Labuan,
seperti ini. Berarti KPMG ini punya satu kuasa dan otoritas, dia tidak boleh membuka data privat dari kliennya. Jadi kerahasiaannya benar-benar aman. Bahkan pemerintah manapun di seluruh dunia tidak boleh membukanya. Nah, saya cek lagi di Wikipedia, ORG yang berbahasa Indonesia, KPMG. Nah, Anda bisa baca di sini. Silakan Anda cek di website ini, lalu Anda baca sendiri secara mendetail. Nah, ini website resmi dari KPMG, kita buka, kpmg.com. Benar nggak dia confirm? Kita cari Labuan. Nah, di sini ada Labuan. Oke, kita cek di sini, datanya sama. Confirm. Oke, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini tentang City Trust, KPMG, dan yang lain-lain. Intinya begini, sebelum Anda melakukan satu investasi, Anda harus teliti. Yang pertama, aliran dananya itu kemana? Apakah ke kantongnya bos, ataukah ke satu tempat yang tidak jelas, ataukah ke perusahaan? Lalu habis itu ke perusahaan, apakah benar-benar digunakan untuk proyek yang dijanjikan, atau digunakan untuk yang lain, atau diselewengkan untuk yang lain? Nah, kemudian adakah pengelola yang terpercaya? Adakah pengelola yang percaya yang mengelola uang itu dan memastikan, menggaransi uang ini digunakan di tempat yang benar? Di ASEAN Paradise sudah terbukti bahwa City Trust adalah perusahaan profesional yang sudah berpengalaman, dia mengelola keuangan kita. Nah, kemudian yang ketiga, pengelolaan dari dana ini adakah double proteksi? Jadi ada pengawasan yang kedua dari pihak eksternal yang tidak bisa disogok, tidak bisa ada satu interupsi. Nah, di sini kita tahu ada KPMG yang mengawasi jalannya City Trust. Dia mengaudit setiap tahun. Nah, dari sini Anda bisa bandingkan dengan bisnis-bisnis yang lain, apakah ASEAN Paradise ini menurut Anda bagus? Silakan Anda bergabung. Kalau bagi Anda ini tidak bagus, Anda silakan bandingkan dengan yang lain, apa ada perusahaan yang seperti ini. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut pada video yang berikutnya.